Penjualan mobil tanah air tak cuma ambruk di dalam negeri, tapi juga ekspor. Bahkan ekspor mobil rakitan Indonesia ke negara lain mengalami titik terendah di tahun ini. Berdasarkan data gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan ekspor mobil Indonesia dalam bentuk Completely Built Up atau CBU hanya menyentuh 30.527 unit pada April 2024. Angka tersebut anjlok 24,5% atau 9.929 unit dibandingkan ekspor bulan sebelumnya, yakni 40.456 unit. Jika menilik mundur ke belakang lagi, ekspor CBU bulan April 2024 lebih kecil dibanding bulan lain. Seperti Februari 2024, penjualan ekspor mencapai 34.786 unit dan Januari 33.009 unit. Secara total, ekspor CBU mobil sepanjang Januari hingga April yakni 138.778 unit, turun 16,8% secara tahunan. Yang tidak kalah menyedihkan ialah ekspor mobil CKD atau Completely Knockdown atau yang biasa disebut mobil lengkap terurai, di mana penurunan penjualan mencapai 67,3%, yakni dari 5.130 unit di Maret 2024 menjadi 1.680 unit di April 2024. Penjualan mobil di Indonesia terus mengalami penurunan meski bulan Ramadan telah usai. Gaikindo mengungkapkan menurunnya penjualan mobil disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari efek kebijakan Amerika Serikat hingga musim libur panjang beruntun di Indonesia. Menurut Sekjen Gaikindo Kukuh Kumara, kebijakan hawkish suku bunga The Fed merembet pada berbagai hal, termasuk kenaikan non-performing loan atau kredit macet bank dalam negeri yang naik. Dan hal ini berdampak pada leasing yang memperketat penyaluran kredit. Penjualan mobil tidak juga lekas membaik karena waktu libur yang kian panjang membuat waktu berjualan kian menyempit. Prabowo Subianto Presiden terpilih buka-bukaan soal impor solar Indonesia tiap tahunnya. Dalam catatannya, Indonesia hingga saat ini mengimpor BBM khususnya solar hingga 20 miliar dolar AS, setara 318,8 triliun rupiah. Dengan besarnya impor BBM jenis solar ke Indonesia, Prabowo mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia ke depannya akan beralih dari penggunaan energi fosil, khususnya dari BBM, pada sumber energi yang lebih bersih, seperti menggunakan bahan bakar yang berbasis nabati. Prabowo bahkan mengungkapkan bahwa setiap tahunnya Indonesia mengimpor BBM jenis solar dengan nilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Asal tahu saja, Badan Pusat Statistik mengungkapkan Indonesia mengimpor solar atau HSD pada periode Januari hingga Februari 2024 secara volume mencapai 1,2 juta ton dengan nilai mencapai 939,1 juta dolar Amerika Serikat. Adapun mayoritas HSD diimpor dari Singapura, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan lainnya. Sementara nilai impor minyak mentah Indonesia selama periode Januari hingga Februari 2024 mencapai 1,5 miliar dolar AS atau 25,5 triliun rupiah dengan volume 2,6 juta ton. Indonesia tinggal selangkah lagi untuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Indonesia baru saja masuk dalam tahap penting dalam keanggotaan OECD, yaitu proses aksesi, di mana Indonesia cuma butuh waktu 7 bulan untuk bisa masuk proses aksesi. Sedangkan Argentina yang juga baru masuk proses aksesi butuh 5 tahun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setelah proses aksesi, maka proses selanjutnya adalah membuat memorandum yang berisi dokumen negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat OECD. Airlangga juga menyatakan, Indonesia memiliki target untuk masuk ke keanggotaan OECD dalam waktu 3 tahun ke depan mengikuti langkah Chili. Pemerintah sudah membesut Project Management Office di bawah Kemenko Perekonomian untuk mempercepat proses aksesi OECD. Sementara itu, ada 26 kebijakan yang harus diselaraskan dengan OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, hingga ekonomi digital. Indonesia diberi waktu 280 hari atau sekitar 9 bulan dari sekarang untuk menyusun memorandum tersebut. Perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat milik Elon Musk, Tesla, melakukan pemutusan hubungan kerja lagi. Kali ini PHK menyasar 601 karyawan di California. PHK ini menambah daftar panjang pemotongan jumlah karyawan yang dilakukan perusahaan sejak 1 bulan terakhir. Alasannya pun masih sama, yakni penurunan penjualan dan persaingan harga di pasaran. Secara rinci, rencana PHK terbaru akan mempengaruhi karyawan di fasilitas Tesla di Palo Alto dan Fremont, California. PHK akan dimulai selama periode 14 hari yang dimulai pada 20 Juni 2024.
Tesla memang tengah gencar merampingkan struktur karyawan di perusahaannya. Pada pertengahan April lalu, CEO Tesla Elon Musk mengatakan perusahaan akan memberhentikan lebih dari 10% tenaga kerja secara global. Adapun total karyawan Tesla mencapai 140.000 orang per akhir 2023. PHK bukan kali ini saja dilakukan oleh Tesla. Bulan lalu, Tesla telah mengungkap rencana mereka untuk mem-PHK lebih dari 6.700 karyawannya di seluruh pabriknya, yaitu di Texas, Nevada, New York, dan California. Kabar tidak sedap datang dari perekonomian Jepang yang mengalami kontraksi pada kuartal pertama 2024. Ekonomi negeri Sakura tertekan oleh melemahnya konsumsi swasta dan permintaan eksternal. Hal ini memberikan tantangan baru bagi para pembuat kebijakan ketika bank sentral berupaya menaikkan suku bunga. Data awal produk domestik bruto dari kantor kabinet Jepang menunjukkan perekonomian Jepang menyusut 2,0% secara tahunan pada bulan Januari hingga Maret. Angka tersebut berarti menunjukkan kontraksi kuartalan 0,5%. Konsumsi swasta yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian Jepang turun 0,7%. Penurunan ini terjadi 4 kali beruntun dan menjadi yang terpanjang sejak 2009. Sementara itu, belanja modal yang didorong oleh permintaan swasta juga turun 0,8% pada kuartal pertama. Para pengambil kebijakan mengandalkan kenaikan upah dan pemotongan pajak penghasilan mulai Juni mendatang untuk membantu memacu konsumsi yang lesu. Sebagai informasi, Bank of Japan menaikkan suku bunga pada bulan Maret untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 yang merupakan sebuah perubahan penting untuk menghindari suku bunga negatif Jepang. Namun, bank sentral tersebut diperkirakan akan memperlambat pelonggaran kondisi moneter mengingat perekonomian yang rapuh.